Halo teman-teman, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Teman Cerita Dayat Piliang. Di sini kamu bisa bercerita tentang apapun yang bisa bikin resah dan gelisahmu berkurang. Aku ingin podcast ini bisa menjadi ruang aman dan nyaman untuk kita menceritakan hal-hal yang mungkin tak bisa kita bagikan ke orang-orang. Selamat mendengarkan. Akhirnya kita ketemu lagi di bagian ketiga dari siniar Teman Cerita Dayat Piliang. Hari ini aku gak akan nanya gimana kabarmu, tapi aku akan mendoakan untuk kita semua semoga dalam keadaan baik selalu. Amin, amin. Sebelum memulai membacakan cerita-cerita yang udah masuk lewat email temandayatpiliang@gmail.com, aku mau cerita sedikit kalau belakangan aku benar-benar bangga dengan diri aku sendiri. Yang semangat menulisnya udah kayak dulu. Seperti aku 5 tahun yang lalu. Menulis dengan hati, menulis untuk membagikan hal-hal yang dirasa bermakna untuk diri sendiri. Diri sendiri dulu baru untuk orang lain. Meski masih banyak yang perlu ditata dan dirapikan lagi dari hidupku, tapi setidaknya aku ngerasa lebih baik dari aku yang sebelumnya. Yang hilang jati dirinya dan bingung mau dibawa kemana hidupnya. Karena itu aku bikin siniar ini. Siniar. Podcast atau siniar bebas ya. Ya karena itulah aku bikin siniar ini karena aku paham betul rasanya sepi dan sendiri di saat kita sedang tidak baik-baik aja. Kita perlu teman cerita untuk meluapkan beban yang sudah memuncak. Karena setiap energi-energi negatif perlu kita buang agar kita lebih ringan dalam melangkah. Semoga siniar ini seperti yang aku bilang di awal, bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk kita semua menumpahkan cerita yang ada. Oke, kita masuk ke cerita yang pertama. Bukan cerita yang pertama. Ini di sini di bagian ketiga ini hanya ada satu cerita karena ceritanya cukup panjang dan tadi aku juga udah baca sedikit. Bukan sedikit, semuanya udah aku baca, tapi sekilas saja supaya ngerti alurnya. Cerita kali ini cukup aku juga kayak kata yang tepat meringis. Prihatin atau apa gitu karena terlalu sensitif sebenarnya ceritanya dan aku mau ngucapin terima kasih karena kamu sudah berbagi cerita ini di siniar Teman Cerita Dayat Piliang. Semoga lega kamu sudah bercerita di sini walaupun nggak pasti ada solusinya. Setidaknya di siniar Teman Cerita Dayat Piliang ini bisa jadi sarana untuk kamu meluapkan apa yang ada di hatimu, beban-beban dan energi negatif itu. Itu harapanku. Mari kita masuk ke ceritanya. Dikirimkan oleh seorang wanita yang dia tidak disebutkan namanya ya. Halo, Assalamualaikum Bang Dayat. Aku salah satu pengikut di Instagram Bang Dayat dan juga ngikutin Telegram Teman Dayat Piliang. Beberapa bulan ini aku sudah jarang sekali berkomentar di postingan abang. Padahal sewaktu itu aku sering memberikan komentar hampir di semua postingan Bang Dayat. Aku melihat di Telegram kalau Bang Dayat bersedia mendengarkan segala cerita-cerita dari pengikut abang. Waduh, pengikut. Kayaknya kata yang tepat pembaca ya. Karena kalau pengikut berasa nabi. Oke, kita lanjut. Di sini aku ingin bercerita kalau aku sedang menjalin hubungan atau bisa disebut berpacaran dengan saudara sepupu dari teman perempuanku. Awalnya berjalan baik. Aku tidak memiliki pikiran kalau dia seorang laki-laki yang nakal. Aku mengerti kalau semua orang punya masa lalu yang kelam. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dia berubah. Bahwa yang dia lakukan itu salah dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
Hubungan kami yang awalnya baik-baik aja berubah drastis karena sikap dan perlakuan dia ke aku sangat tidak baik. Dia secara tidak langsung melecehkan aku lewat kiriman DM Instagramnya, yang mana itu sebuah postingan dari akun online shop luar negeri yang menjual dalaman wanita dan beberapa dalaman laki-laki. Begitu juga ketika sedang video call. Seringkali dia mengajakku untuk membicarakan topik 21+, yang mana dari respon dan ekspresiku yang sudah terlihat tidak nyaman, justru malah diteruskan untuk membicarakan hal tersebut, dan berujung aku yang terbawa emosi karena dia sudah mengerti aku seperti itu, tapi masih aja dibicarakan. 1 kali, 2 kali mungkin masih bisa aku maklumi. Kalaupun itu membicarakannya tanpa jelas dan diberi lelucon sedikit, aku tidak masalah. Karena teman-temanku terkadang seperti itu juga kalau kami sedang kumpul. Namun ini sudah beda lagi ranahnya, yang mana mengarah untuk melakukan hubungan seksual. Aku bingung harus bagaimana untuk beberapa bulan terakhir ini. Pada akhirnya keputusanku pun bulat, dan aku menceritakan semua perihal perlakuan bejatnya ke temanku, ke teman saudara sepupu dari pacarnya itu. Betapa terkejutnya temanku ini mendengar cerita dariku. Tak lupa juga aku menyelipkan beberapa bukti yang mana dia pernah berkata sangat tidak pantas kepadaku. Temanku berkata kalau dia tidak bisa diam begitu saja, karena ini sudah melampaui batas, dan temanku menyarankan aku untuk menceritakan semua ini kepada kakak perempuannya. Aku menghubungi kakak perempuannya lewat DM Instagram pribadinya. Yang awalnya aku hanya bertanya perihal sikap dia di rumah dan lingkup sekitarnya seperti apa, justru malah aku diberi pertanyaan balik. Menurut kamu gimana? Dari situ aku menceritakan semua yang aku rasakan selama beberapa bulan setelah menjalin hubungan dengan dia. Bahwa dia sosok laki-laki yang egois, keras kepala, dan susah sekali untuk diatur. Kakaknya pun menjawab, "Betul sekali semua yang kamu katakan," katanya. Hingga kedua orang tuanya sudah angkat tangan rasanya. Dan sang kakak yang sudah capek memberitahu dia berulang kali, tapi tetap saja seperti itu lagi. Aku juga menceritakan dan mengirimkan bukti kalau dia sudah melecehkan aku. Dari bukti tersebut, kakaknya langsung minta maaf kepadaku mewakili sikap adiknya yang kurang ajar itu, dan berkata akan menegurnya agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Tetapi aku mengatakan tidak perlu ditegur. Aku takut karena diancam oleh dia akan mengajakku check-in ketika bertemu denganku di luar rumah. Dan kakaknya melarangku untuk bertemu dengannya untuk sementara waktu, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian beberapa hari yang lalu, kami bertengkar saat melakukan video call. Di mana jika melakukan video call, kami biasanya saling menanyakan keseharian masing-masing, membicarakan hal random, dan jika sudah tidak ada pembahasan apapun, akan diam selama 10 menit lamanya. Kadang juga bisa lebih. Tetapi video call kemarin, pembicaraan terakhir dia membahas perihal 21+. Di mana jika sudah membahas persoalan itu, aku hanya menjawab obrolannya dengan iya, enggak tahu. Itu aja. Karena bagiku itu hal yang tidak pantas dibicarakan, meskipun kami sepasang kekasih. Sampai bertanya kepadaku perihal buang air kecil perempuan, apakah bunyinya seperti dia menirukan suaranya. Tapi di sini aku nggak tahu suaranya gimana, teman-teman. Terus mohon maaf sekali bang kalau kesannya jorok atau mesum, tapi memang nyatanya seperti itu. Di situ sontak aku terkejut, tapi aku berusaha menahan emosiku. Di obrolan selanjutnya masih membahas tentang hal tersebut hingga akhirnya aku merasa ini sudah amat keterlaluan. Dan aku pun berkata, "Bisa nggak sih
Kalau video call nggak usah bahas tentang 21 plus. Kamu udah tahu aku jawabnya risih dan nggak nyaman. Kok malah diterusin? Terus dia bilang, terus kenapa? Toh ya kita kalau ngobrol hal lain jadinya berantem. Kamu sudah dimengerti, kamu susah dimengerti. Aku juga keras kepala, kamu jawabnya malah marah. Mending enak bahas beginian. Kan kamu biar paham juga nanti kalau udah nikah sama aku. Biar gak aku ajarin lagi. Terus aku ngejawab, gila ya kamu, gak habis pikir aku. Ternyata gini ya sikap aslimu keluar semua. Pantas aja kamu kalau aku suruh ke rumahku, kamu beralasan terus. Beralasan terus-menerus setiap kali orang tuamu ingin bertemu denganku. Ternyata terjawab sudah sikap burukmu itu. Pantas saja orang tuaku kesan pertamanya melihatmu sudah berkata kalau keras kepala, susah dibilangin, dan pastinya wajahmu tidak enak dipandang. Ternyata itu jawabannya ya. Terus dia bilang, awas aja nanti, lihat aku bakal dapetin hati orang tuamu, dan kalau sudah mendapatkan semua itu, aku akan ajak kamu check-in tanpa sehelai kain pun. Tunggu aja waktu yang akan mengubah situasimu. Terus aku ngejawab, anjing, lelaki bangsat, bajingan. Dan setelah itu aku gak tahu dia ngomong apa lagi. Gak begitu jelas, dan langsung video call-nya pun mati. Setelah kejadian itu, kita gak pernah lagi komunikasi, baik lewat chattingan WhatsApp ataupun video call. Sudah berjalan 3 hari ini. Aku ingin lepas rasanya dari dia, tapi aku takut bang. Aku sudah bercerita tentang ini ke temanku yang saudara sepupunya tadi, dan temanku sangat sakit hati banget dengar ceritaku. Temanku lebih kasihan ke aku karena dia cuma dengar aja sakit banget rasanya. Apalagi kalau berada di posisiku. Aku cuma bisa nangis terus saja. Ganggu konsentrasi kerja iya. Mood tiap hari amburadul. Jadi setiap awal sholat nangis karena sakit banget rasanya. Aku gak dendam. Aku gak menyesal kenal dia. Tapi aku takut dan trauma jika mengenal laki-laki lain setelah kejadian ini. Aku bingung Bang Dayat. Gimana caranya aku bisa lepas dari jeratan laki-laki bangsat ini? Setiap kali aku ingin lepas darinya, dia semakin mengancamku dan aku semakin takut. Aku bercerita ke sini karena aku ingin ceritaku didengar oleh seorang laki-laki, entah itu teman atau kerabat terdekat. Tapi nyatanya nggak semua bisa aku ceritakan. Sewaktu aku membuka Telegram teman Dayat Piliang, aku membaca kalau Bang Dayat bersedia menjadi pendengar semua cerita dari teman-teman Dayat Piliang. Di situ aku memberanikan diri untuk bercerita tentang ceritaku yang sangat mengganggu isi kepala dan membuatku sakit hati ketika mengingatnya. Oh ya, kami LDR beda kota tapi masih satu provinsi. Kayaknya aku tidak perlu menyebutkan nama daerahnya ya teman-teman. Dan dia si cowok ini lahir dari kalangan keluarga yang bisa dikatakan cukup paham agama dan sangat menjaga sekali soal adab dan sikap. Terima kasih untuk Bang Dayat sudah bersedia menjadi pendengar yang baik menjadi pendengar yang baik di semua cerita teman-teman Dayat Piliang. Aku harap Bang Dayat menjadi sosok lelaki yang bertanggung jawab. Jangan pernah sekalipun mengecewakan seorang perempuan. Semoga Bang Dayat sehat selalu, murah rezekinya, panjang umur, semakin sering membuat tulisan-tulisan yang menurut kami itu sesuai dengan apa yang kami rasakan. Dan jodohnya semakin didekatkan. Amin ya Allah, amin. Salam dari aku dari kota itu. Suatu kota di daerah Jawa Timur.
Sebenarnya aku bingung menanggapinya seperti apa ya. Eh, aduh, speechless kayak apa? Ya sebelumnya terima kasih karena kamu sudah berani menceritakan ini di sini. Karena kayaknya nggak semua orang bisa menceritakan hal-hal sesensitif ini ya. Yang kayak kamu bilang kan kamu juga nggak bisa menceritakan hal sensitif ini ke seorang laki-laki yang entah itu kerabat atau teman kamu gitu kan. Tapi kamu berani menceritakan semuanya di sini secara gamblang, mungkin kayaknya udah semua yang kamu ceritakan. Itu perlu diapresiasi karena kamu sudah berani bercerita. Dan ya memang tidak mudah ya. Memang fase tuh yang kamu bilangkan ini laki-laki bajingan ini, brengsek ini. Tapi aku bingung nih, dia kenapa seperti ini ya? Ya paham sih, cowok ya, bukan cowok ya, kayaknya manusia ada hasrat seperti itu ya. Tapi kalau tidak dikendalikan, tidak bisa mengendalikan lebih tepatnya, berarti kan dia tuh nggak punya otak gitu kan. Aduh, memang anjing laki-laki kayak gitu ya. Tapi kamu jangan takut. Kamu harus lepas dari laki-laki itu kalau memang udah gak nyaman ya. Atau kalau misalnya ini terlalu berbahaya, kalau menurutmu terlalu berbahaya, meskipun ini LDR hitungannya, kamu bisa coba minta bantuan ke LBH atau Komnas Perempuan yang mungkin bisa membantumu dengan hal-hal yang kejadian yang kayak gini gitu. Karena ini memang udah kayaknya sangat berbahaya ya nih. Walaupun kayaknya cuma ngancem, tapi kita nggak tahu karakter si cowok itu gimana. Apakah dia orang yang nekat? Kalau dia tipikal orang yang nekat, dia bisa berbuat yang mungkin tidak kita perkirakan gitu. Bisa jadi ancamannya beneran dia lakukan gitu. Tapi kalau kamu tetap bertahan kan kamunya sendiri juga gak nyaman kan. Memang ini harus dilepas hubungan kayak gini. Karena kamu udah berulang kali bilang ke dia kamu tidak nyaman membahas hal-hal seperti ini kan. Ya harusnya dia mengerti, tapi karena dia tidak mengerti, ya cukup sampai di situ. Jangan dilanjutkan lagi. Kalau misalnya kamu punya ketakutan, kamu coba cari bantuan yang kamu rasa itu benar-benar bisa membantumu gitu. Ya seperti yang aku bilang, bisa ceritakan ini ke siapalah yang bisa ngelindungin kamu kalau seumpama hal-hal yang dia ancam itu beneran dia lakukan. Semoga tidak ya, semoga itu cuma sekedar ancaman-ancaman busuk. Karena dari dari omongan dia itu kayaknya dia tipikal laki-laki yang mungkin cuma bebal, tapi dia kayaknya penakut sebenarnya. Nggak tahu juga ya, karena aku juga nggak tahu karakter cowoknya sih. Kalau aku tahu mungkin atau jangan terlalu ekstrim. Maksudnya kalau dipukulin rame-rame kan terlalu kriminal ya. Ya kayaknya emang kamu harus lepas. Bukan kayaknya lagi, kamu bener harus lepas dari dia. Kamu harus menjauh dari dia. Dan jangan takut, kamu harus cari perlindungan ke lembaga-lembaga yang bisa membantu kamu. Kalau misalnya kamu punya ketakutan itu gitu, ketakut di ancaman itu dilakukan gitu. Meskipun LDR ya, meskipun jauh. Aku nggak tahu seberapa jauhnya dari kota itu ke kota itu.
kayaknya nggak terlalu jauh. Aku pernah ke kota itu, kayaknya cuma sekitar sejam atau lebih dikit kalau nggak salah untuk ke kota itu. Jadi aku punya bayangan itu dibilang nggak jauh sih, walaupun LDR tapi itu masih kejangkau banget gitu. Jadi ya apa ya, ya kamu harus pick up soal ini sih ke orang-orang terdekat kamu gitu ya, ke orang-orang yang bisa kamu percaya ya, jangan ke sembarang orang, karena nggak semua orang bisa dipercaya. Tapi kamu harus ceritakan ini dan kamu coba tanyakan bagaimana mengatasi ini gitu. Jangan dipendam sendirian, kamu perlu bertindak, kamu perlu mencari bantuan. Kamu minta tolong sama teman kamu yang itu, yang kamu udah cerita, yang teman kamu yang sepupunya si cowok kamu yang brengsek itu. Kamu cerita ke teman kamu ini, gimana ya ini solusinya, bisa nggak tolong aku gitu, kita coba cari bantuan yuk, begini. Atau coba kamu bilang ke dia, ke si cowok itu dulu, kita nggak bisa lanjut lagi gitu. Tapi kan toh belakangan juga udah ini ya, udah putus hubungan ya. Kayaknya yang perlu dilakukan adalah jaga diri aja. Semoga itu nggak benar-benar dia lakukan. Semoga itu cuma ancaman aja supaya biar itu sekedar ancaman untuk ngendaliin kamu aja gitu, menebar rasa takut biar kamu nggak ninggalin dia, biar kamu nurutin maunya dia gitu. Semoga itu cuma sekedar ancaman. Jadi kamu harus berhati-hati dan jangan coba, karena ini udah putus hubungan ya, bukan mau saya karena udah nggak kontakan lagi, coba diamin aja, jangan coba-coba ngechat, jangan coba-coba ngehubungin. Siapa tahu perlahan semua menjadi asing aja gitu. Dan semoga dia ketemu dengan cewek yang pantas, yang bisa dia perlakukan kayak maunya dia itu. Dan apa lagi ya, oh ya, jangan trauma. Jangan sampai kamu takut untuk berkenalan dengan laki-laki karena kisah ini, karena nggak semua laki-laki seperti dia. Tapi kamu karena dari cerita ini ya, dari kisah ini kamu jadi punya gambaran kan, kamu bisa metik hikmah kalau suatu ketika nanti kamu harus membicarakan ini dengan orang yang lagi dekat sama kamu gitu. Kayak kamu udah ngasih border di awal, aku menjalin hubungan itu bukan untuk seperti ini seperti itu. Yang kamu gak suka kamu bilang. Misalnya ada cowok yang deketin kamu, yang berusaha menyatakan perasaannya ke kamu, dan kamu juga tertarik, kamu juga harus tegas ke diri kamu gitu ya. Ini untuk benteng pertahanannya gitu, untuk memfilter orang-orang yang biar yang kayak si cowokmu yang brengsek ini masuk lagi gitu. Jadi kamu harus bicarakan, kamu harus tegas, jangan asal menerima gitu. Walaupun kamu tertarik banget nih sama nih orang dari perawakannya, dari luarannya, kamu harus bilang ke dia, aku tuh kalau pacaran nggak mau yang seperti ini, nggak suka yang seperti ini. Kalau kamu nggak bisa, jangan masuk, mending pergi gitu. Memang agak aneh ya gitu, kayak seolah-olah ini proses negosiasi, seolah-olah ini kayak kontrak apa segala macam, tapi itu perlu dilakukan karena itu sebagai bentuk ketegasan aja gitu, dan memfilter orang-orang. Karena orang-orang seperti ini dia bisa berkamuflase biasanya kan, tujuannya lain gitu. Oh ini bisa nih dia ngedeketin, terus dia mencoba mengarah ke situ gitu. Ya meskipun nggak salah sebenarnya untuk orang-orang, bukan nggak salah, maksudnya
nggak apa-apa juga gitu. Kalau ada orang-orang yang misalnya dia menjalin hubungan melakukan itu gitu, selama ada konsennya gitu loh, selama bukan dipaksa ya gitu, dan menjurus padahal dia nggak suka, jangan. Nggak masalah untuk kalian yang mau begitu cowok-cowok gitu ya, tapi jangan berkamuflase, harus ada konsennya. Jadi kalau kamu cowok-cowok nih yang dia punya keinginan seperti itu gitu, ya cari yang cewek-cewek kayak gitulah gitu, yang saya yang sama-sama mau gitu, jangan yang nggak mau. Ini bukan melegalkan seks di luar nikah ya, bukan. Cuma kan kayaknya ini perlu dibahas lah, maksudnya ini kan sudah umum kayaknya di era sekarang gitu, dan sebaiknya memang jangan dinormalisasi, tapi jangan pula kita tutup kenyataan bahwa dunia sekarang seperti itu. Nah mungkin efek dari melihat sosial media yang kayaknya seperti itu, orang-orang menganggap kalau hubungan pacaran itu bisa melakukan seks gitu. Ya nggak masalah, cari yang berpikiran sama kayak gitu juga. Jangan cari yang gak berpikiran seperti itu dan yang gak berkeinginan seperti itu. Itu kan harusnya kayak gitu kan gitu. Dan aku tidak menormalisasikan seks di luar nikah, teman-teman. Jangan, karena dampak buruknya itu banyak ya. Kesenangannya sesaat, tapi ya banyak dampak buruknya. Ada penyakit PMS ya. PMS itu bukan haid. PMS itu singkatan dari penyakit menular seksual. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita bisa aja kena gitu. Dan PMS itu bukan HIV aja teman-teman. Ada banyak penyakit menular seksual itu. Kencing nanas, sifilis, dan apalah gitu. Banyak beragamnya, karena itu kumpulan dari bakteri ya. Banyak di situ. Jadi hindari seks di luar nikah dan lakukan seks dengan aman ketika menikah, teman-teman. Dan kalaupun udah menikah, tetap melakukan seks itu jangan dipaksa, jangan atas paksaan, tapi atas konsen. Konsen itu bahasa Indonesia apa ya? Mau, sama-sama ingin gitu. Jangan dipaksa gitu. Kalau nggak mau ya jangan gitu. Apapun itu bentuknya, kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Kalau dipaksa jatuhnya itu pelecehan, dan kalau sampai dilakukan itu pemerkosaan, teman-teman. Itu jangan dilakukan, karena itu sehina-hinanya manusia menurutku ya. Dia tidak menggunakan otak dan akalnya. Harusnya kalau dia punya otak, dia bisa mengendalikan itu. Bukan berarti aku suci, nggak kayak si orang ini ya, enggak. Kita semua punya hasrat pasti. Tapi yang membedakan aku dan dia adalah aku bisa ngendaliin otakku, pikiranku. Itu yang mengendalikan, itu yang membedakan antara kita dan orang-orang. Kalau ngomong sama lawan jenis tuh suka ngarah-ngarahnya ke sana terus. Itu orang-orang tolol, tuh orang-orang nggak pakai otak. Emang brengsek orang-orang seperti ini. Agak emosi. Soalnya aku sebel gitu, kadang di tongkrongan ada juga yang seperti itu. Aku agak jijik dengan cowok-cowok yang seperti ini sebenarnya, kayak ya kalau nongkrong ya udah nggak usah bahas yang begitu gitu. Maksudnya apalagi sampai dia kayak membanggakan diri gitu kan. Ada nih obrolan tongkrongan cowok yang kayak gini, aku udah pernah sama dia gini. Nggak usah diceritain. Ngapain diceritain? Mau menjatuhkan si cewek itu gitu. Biar aja diem. Itu kalau kamu mau kayak gitu nggak masalah, itu hakmu, itu urusanmu, urusan masing-masing itu. Karena ya hidup manusia nggak bisa kita larang, bisa kita kekang. Kalau dia mau hidup seperti itu dengan seks bebas, tapi ya nggak usah diomongin di tongkrongan gitu. Diem aja. Itu ranah privat aja, nggak perlu diceritakan, nggak perlu dibangga-banggakan. Karena kalau kamu ceritakan itu, kamu
kelihatan tololnya gitu, kelihatan kamu itu nggak bisa ngandalin nafsu gitu, kelihatan hidup kamu seputar seks dan seks. Ada banyak yang bisa kamu lakukan dan ada banyak yang bisa kamu bicarakan, dan kamu memilih untuk membicarakan hal itu. Tuh agak berlebihan aku ya. Ya cuma terlalu emosi. Ya, untuk kamu yang bercerita, terima kasih karena kamu sudah berani menceritakan hal ini. Sekali lagi, coba kamu bicarakan ke orang-orang yang rasanya bisa membantu kamu, ke orang-orang yang bisa melindungi kamu, dan coba bilangin juga, oh ya kamu udah cerita juga ke kakaknya, dan kamu coba tanya gimana solusi dari ini, atau kamu tanyain dia orangnya gimana sih, dia orangnya nekat nggak sih gitu. Tapi kalau misalnya sekarang situasinya udah adem ayem ya, kayaknya udah nggak pernah saling chat dan video call lagi, coba dibiarin aja dulu sementara, sambil kamu jaga diri dan kamu tetap coba update ke teman-teman kamu yang udah kamu ceritakan hal ini. Jangan sendirian, jangan sampai nangis terus-terusan. Kamu harus bisa ngendalin diri kamu. Jangan larut dalam ketakutan ancaman dia. Kamu harusnya kamu yang harusnya kamu nggak kayak gini, nggak takut. Harusnya kamu tetap bebas ngejalanin hidup. Karena yang harusnya malu itu dia ya, karena dia orang yang nggak punya otak. Tapi ya kalau nggak punya otak gimana ya, dia nggak bisa berpikir ya. Ya tetap kamu ceritakan ke teman-teman kamu updateannya, perasaan kamu gimana gitu, biar kamu tetap tenang. Jangan sampai kamu pendam sendirian, tumpahin semuanya. Salah satunya dengan cara seperti ini juga cara yang nggak tahu entah tepat atau enggak ya, entah kamu lega atau enggak, tapi aku harap kamu lega. Dan jangan trauma, karena nggak semua laki-laki seperti itu. Setidaknya kan dari cerita ini kamu bisa, ya kayak aku bilang tadi, kamu bisa memberi batasan-batasan, dan kamu bisa tahu laki-laki seperti apa yang baik gitu loh. Memang nggak sepenuhnya bisa kamu ini ya, tapi itu dia, dari cerita ini kamu jadi punya filter gitu kan. Bisa kamu bicarakan ke laki-laki yang bakal deketin kamu gak suka seperti ini gitu. Kamu gak suka di treat kayak gini, kamu gak suka ngomong topik ini gitu, kamu bicarakan aja, terbuka semuanya. Jangan asal menerima orang-orang yang kelihatannya baik, karena semua bisa manusia itu makhluk yang paling bisa manipulatif teman-teman. Jadi ya itu dia. Ya, terima kasih sudah bercerita sekali lagi. Cukup miris ya dengarnya. Nih, apa kita perlu bikin agenda bareng-bareng ke kota itu, kita gebukin rame-rame ya? Tapi jangan lah, karena ini udah aman-aman aja kan. Ya udahlah ya. Semoga kamu kuat ngejalanin hari-hari kamu. Tetap bertahan ya, jangan ngerasa takut pokoknya, jangan ngerasa sedih, jangan sampai mood kamu berantakan. Sekali lagi aku bilangin, tetap jalanin terus seperti biasanya. Oke? Itu aja. Memang gak ada solusinya ya, tapi ya semoga bikin kamu lega lah setidaknya. Jadi itu dia satu cerita dari teman kita. Agak masih kerasa emosinya.
Ya jadi itu cerita dari teman kita teman-teman. Untuk cerita yang belum dibaca, sabar. Kita lanjut di episode selanjutnya. Karena kalau terlalu panjang, takutnya energi kamu nih yang ngedengerin siniar ini udah habis duluan dengerinnya. Karena ngedenger cerita orang perlu banyak energi loh teman-teman. Kita kadang lupa itu. Jadi kayaknya durasi 30 menit mungkin ya, sepertinya waktunya ideal tuh 30 menit. Ya bisa lebih dikit, bisa kurang gitu ya. Aku gak tahu ini berapa, kayaknya udah lebih deh. Tapi idealnya kayaknya 30 menit untuk setiap episode teman-teman. Jadi tenang, jangan risau. Setiap ceritamu pasti akan dibacakan di sini. Sekali lagi terima kasih karena sudah berani untuk menceritakan hal-hal yang tidak bisa kamu ceritakan di luar sana. Semoga tempat ini bisa jadi ruang yang aman dan nyaman untuk kita semua bercerita. Satu lagi, siniar teman cerita Dad Piliang ini juga tersedia di YouTube. Barangkali ada yang pengen ngeliat dalam bentuk video, barangkali ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, dengerin aja audionya di Spotify. Dan jangan lupa untuk gabung teman-teman di menjadi bagian dari 5.000 temanku di Telegram. Terakhir saya Dad Piliang. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.